Sah. Oke, selamat pagi Pak Mustafa. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak telah mau meluangkan waktu untuk saya dalam memenuhi tugas calon guru penggerak saya terkait dengan modul 3.1 yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Oke Pak, sebelum Ya, kita memulai wawancara pada hari ini, boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Mustafa, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sokan. Posisi sekolahnya di Desa Telaga Raya, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Oke, Itu terima saja. kasih Bapak Ya, atas perkenalan dirinya. Baik, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. ya, insya Allah. Nah, Pak, bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Sebenarnya kedua-duanya, kalau menurut saya itu sama-sama di dalam pengambilan keputusan. Hanya saja kalau untuk yang apa tadi yang pertama, Dilema yang etika. dilema etika itu mungkin lebih kecenderungannya kita itu pertimbangannya sama-sama benar. Jadi pertimbangannya sama-sama benar, cuma kita lebih memilih yang mana. Kalau untuk yang kedua tadi, untuk yang bujukan moral itu lebih cenderung ada pihak ketiga yang istilahnya mempengaruhi di dalam kita mengambil keputusan. Oke. Itu ya pemahaman Bapak dan cara Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika permasalahannya ataupun di dalam sekolah memang ada dua hal yang memang harus diputuskan dan itu sama-sama ada nilai etika di dalamnya, itu yang pertama itu biasanya yang akan saya lakukan dengan pertimbangan adalah kita harus mengidentifikasi dulu nilai-nilai etikanya itu apa saja. Kemudian berbagai macam pertimbangan, misalkan si A, si B, ataupun kasus A, kasus B, itu lebih cenderung kemana prioritasnya. Misalkan ada suatu permasalahan, nah itu nanti dilihat tidak hanya pada satu sisi. Misalkan kita bisa mengorek pernyataan dari kawannya ataupun kawan guru yang lain ketika permasalahan itu, sehingga kita di dalam memutuskan itu tidak hanya sekedar memutuskan kemudian selesai, tapi ada pertimbangan lain, misalkan unsur kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke, lebih ke mengidentifikasi ya. Identifikasi, kemudian nanti kita tentukan alternatif-alternatif apa yang harus diambil. Oke, siap. Jadi dalam mengambil keputusan Bapak melihat dari berbagai aspek ya Pak ya? Aspek, iya. Oke, terima kasih Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama dalam yang menyangkut dilema etika dan bujukan moral? Ketika di dalam pengambil keputusan yang pasti, itu seperti yang saya sampaikan yang tadi, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu fakta-fakta yang terjadi, apakah benar kejadian ini, kemudian faktor apa yang melatar belakanginya dan lain sebagainya. Dan ketika memang hasil identifikasi itu sudah ada, kemudian nanti kita cross check kepada yang bersangkutan, kira-kira fakta-fakta yang ada ini apakah benar ataukah salah. Kalau misalkan memang kita belum yakin, tidak ada salahnya juga kita bertanya kepada guru yang lain ataupun kepada rekan-rekan yang lain, kira-kira penyebabnya apa dan lain sebagainya. Ketika memang sudah berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kita menentukan berbagai macam alternatifnya.
kira-kira alternatifnya kita susun, misalkan dari prioritas, skala prioritas, Hmm. dari A, B, C, dan seterusnya. Ketika memang membutuhkan segera keputusan itu, ya kita putuskan dari hasil identifikasi tadi, kemudian hasil alternatif-alternatif yang ada, kita pilih alternatif yang memang memungkinkan tidak merugikan dari pihak yang bersangkutan. Jadi alternatif-alternatif itu juga didasarkan dengan aturan-aturan ataupun norma yang berlaku. Misalkan di sekolah ada aturan apa, ya disesuaikan dulu itu pertimbangannya. Tidak langsung mengambil keputusan. Jadi memang prosesnya panjang, tidak asal langsung mengambil keputusan. Jadi identifikasi dulu, kemudian susun alternatif dulu, baru kita bisa menentukan ini keputusan ataupun mengambil keputusan untuk itu tadi. Suatu Iya, kasus atau kasus. permasalahan. Jadi banyak hal yang mesti Iya. dipikirkan ketika kita mengambil sebuah keputusan Keputusan. ya Pak ya. Oke Pak, nah untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang saya ambil selama ini adalah lebih cenderung ke pendekatan secara personal. Oke. Ketika misalkan dalam kasusnya itu guru yang bermasalah misalkan, lebih cenderung ke pendekatan personal. Apakah kita langsung menanya dari hati ke hati bagaimana, kemudian apa latar belakangnya melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi kita selain dari sisi kebijakan, karena saya sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan, selain dari unsur kebijakan sekolah, ada juga unsur kemanusiaan. Misalkan memang dalam kasus-kasus tertentu, misalkan ada guru yang kurang rajin masuk kelas, kita tanya, kan pasti ada alasannya. Ketika misalkan memang alasan itu dirasa kurang, ya kembali lagi bertanya kepada rekan bagaimana keseharian guru itu di sekolah. Karena kan sebagai kepala sekolah tidak full 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu di sekolah terus. Tetap misalkan ada urusan kedinasan dan lain sebagainya. Nah, pertimbangannya apa? Informasi dari guru-guru itu. Jadi untuk yang efektif ya itu tadi, lebih cenderung ke pendekatan secara personal, kemudian informasi dari rekan-rekan. Guru ya. Oke Pak. Baik Bapak, sangat bagus sekali ya Pak ya. Oke. Nah Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak terjadwal dan tidak secara langsung juga. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan itu harus ada berbagai macam pertimbangan. Saya lebih cenderung ke tadi, misalkan permasalahan yang dialami guru, berarti kan saya secara personal harus mendalami permasalahan tersebut, apa yang melatar belakangnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga selain kita memanggil dari yang bersangkutan, misalkan yang bermasalah ini siapa, itu juga kita bisa menggali informasi dari berbagai rekan-rekan guru yang lain. Kalau misalkan memang perlu dan memang harus kita putuskan bersama, itu biasanya kita putuskan ketika setelah kita musyawarahkan sama-sama. Dari musyawarah itu kan tidak hanya pertimbangan itu tidak hanya berasal dari saya selaku pimpinan, ada mungkin pertimbangan dari rekan guru yang lain yang istilahnya apa ya, lebih meringankan dan lain sebagainya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak didasarkan unsur subjektivitas dari kepala sekolah, akan tetapi apa, keputusan itu diambil secara bersama-sama demi kemaslahatan sekolah itu sendiri. Dengan tadi ya, dengan cara mengumpulkan segala fakta yang ada di lapangan. Baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk yang
mungkin sangat membantu itu lebih cenderung ke rekan kerja sih, lebih cenderungnya ke rekan kerja, karena kan yang setiap hari mereka memang apa ya, bersosial bersama di sekolah bersama, bagaimana karakter guru itu, kemudian bagaimana kejadian itu terjadi, itu kan yang tahu ya yang kondisi di sekolah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya siapa yang mungkin bisa menjadi ini rekan kerjanya itu tadi di dalam mengambil keputusan, yang agar lebih memudahkan di dalam mengambil keputusan sebenarnya informasi dari rekan kerja. Rekan kerja ya Pak ya, Iya. dan lingkungan Iya, yang ada di lingkungan sekolah. yang ada di sekolah. Oke, siap Bapak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ini mengenai dilema etika dan juga bujukan moral, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya pembelajaran itu sangat banyak. Yang maksudnya kita ambil, kita bisa pelajari, kita bisa apa ya, tiru bagaimana. Akan tetapi yang jelas di dalam pengambilan keputusan dalam kasus apa tadi? Dilema etika. Itu yang pasti di dalam kita memutuskan segala sesuatu, itu jangan gegabah. Jadi butuh pertimbangan, butuh identifikasi, butuh alternatif-alternatif yang pasti, sehingga apa? Di dalam mengambil keputusan itu tidak terjadi kesalahan ataupun miss. Jadi takutnya kan gini, kita ngambil keputusan ternyata ada pertimbangan lain. Apa sih salahnya kita menunda pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama? Oke. Aduh, terima kasih sekali Bapak. Ini jawabannya yang sangat luar biasa, Bapak, sama-sama dalam menjawab pertanyaan yang telah saya lontarkan mengenai dilema etika dan bujukan moral. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya dapat memetik pembelajaran dari apa yang telah Bapak sampaikan mengenai pemecahan masalah, terutama dalam dilema etika dan bujukan moral. Dan sukses selalu Pak Mustafa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Kusnadin. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya terkait dengan ini penyelesaian tugas CGP saya. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kusnadin. Saya kepala sekolah SMP 4 Atap Pinang Selatan, berlokasi di Desa Nyangkai, Kecamatan Pinang Selatan. Oke Pak, terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas calon guru penggerak saya, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujuk moral itu yang saya lakukan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Ya, dilema etika itu yang berkaitan dengan kode etik. Ya. Atau yang menjurus ke ranah hukum. Untuk bujukan moral itu seperti apa ya Pak? Untuk bujukan moral itu seperti ada salah satu anak yang dimana kita sebagai sekolah tuh karena kasusnya ini udah terlalu berat, kita mencoba untuk mengeluarkan dia dari sekolah, mengembalikan kepada orang tua. Nah, namun ada orang tuanya yang langsung menghadap ke saya
supaya anak ini jangan Tidak sampai dikeluarkan atau dikembalikan. dikembalikan ke orang tuanya. Oh, seperti itu ya. Mm-mm. Baik, Pak. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya seperti apa, Pak? Ya, biasanya untuk pengambilan keputusan ini, biasanya saya selaku kepala sekolah di SMP 4 Atap Nasional itu selalu melibatkan atau mengkoordinasi terutama untuk ke wali kelasnya terlebih dahulu. Wali kelas ya. Mm-mm. Setelah itu, apabila masalah ini belum bisa diselesaikan sama wali kelasnya, saya melanjutkan dengan bagian kesiswaan. Di kesiswaan itu, kalau masalah itu belum selesai, baru saya melanjutkannya di tahap terakhir, yaitu dengan kepala sekolah. Oke. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukannya, pertama untuk menyelesaikan masalah itu, saya selalu menanyakan dulu ke wali kelasnya, baru nanti ke kesiswaan. Oke, itu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan ini, terutama dalam dilema etika ini, yaitu bagaimana kita tuh mengeluarkan suatu keputusan sehingga nanti akan bertentangan dengan masa depan anak tersebut. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan masa depan anak tersebut. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak lebih memikirkan ke jangka panjangnya. Iya, atau masa depan anak-anak itu berikutnya ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalkan nih Bapak dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika pada hari ini. Apakah Bapak langsung memutuskannya dan memecahkannya pada hari ini, atau Bapak memikirkannya terlebih dahulu secara matang-matang dan merumbukannya dengan rekan sejawat, atau seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, saya selaku kepala sekolah itu, sebelum saya mengambil suatu keputusan yang fatal, itu memang harus saya yang final mungkin yang finalnya. Saya harus memang mengkoordinasikan dulu terlebih dahulu ke pihak-pihak yang terkait tersebut, terutama di wali kelasnya, kesiswaan, bahkan saya juga melibatkan guru-guru yang lain. Oke, siap Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa Pak kira-kira di sekolah Bapak mungkin, atau di lingkungan Bapak yang dapat memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Di situ saya selalu melibatkan yang namanya itu ketua komite. Ketua komite, berarti Bapak melibatkan juga ini ya, organisasi yang berkaitan dengan komite sekolah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena peran komite di situ itu sangat penting. Karena komite itu sebagai wadah saya untuk menyambung dengan masyarakat ataupun wali murid. Oke, siap Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika dari kasus-kasus yang Bapak hadapi? Kalau dilema etika, kalau pembelajaran ini,
Itu memang yang pertama tuh ya itu bagaimana kita tuh mengeluarkan suatu keputusan. Ah, Nah, jangan sampai keputusan yang kita keluarkan itu akan berdampak kepada anak itu untuk masa depannya. Seperti misalkan anak itu punya kasus yang berat, kita langsung mengeluarkannya tanpa melihat dulu permasalahannya gimana Oke. sebelumnya. Oke, berarti menjadi bahan evaluasi Bahan Bapak ya, evaluasi, iya. dan juga menjadi apa istilahnya pengalaman Bapak untuk kedepannya dalam pengambilan keputusan. keputusan. Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya Sama-sama. yang mau bersedia meluangkan waktu untuk saya menjawab beberapa pertanyaan mengenai dilema etika dan bujukan moral. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.